Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketum Partai Golkar 2024 hingga 2029 setelah berbagai Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 dan 2 menyampaikan dukungannya. Lantas apakah jalan mulus Bahlil menjadi orang nomor 1 di Partai Beringin itu bisa menjadi pembuka jalan Joko Widodo dan keluarganya untuk masuk menjadi pengurus? Untuk mengulasnya telah terhubung bersama kami analis politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi Prai. Selamat malam Mas. Mas Adi, dalam pidato perdana sebagai Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia langsung mengatakan jangan main-main dengan Raja Jawa, bisa celaka kita. Bagaimana Anda mengartikan ucapan itu? Apakah memang Partai Golkar saat ini berada di bawah ancaman Raja Jawa? Menurut Anda seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira itu adalah satu statement yang menurut saya cukup intimidatif ya. Karena konotasi Raja Jawa itu biasanya adalah presiden yang saat ini sedang berkuasa atau presiden terpilih yang saya kira kewenangannya cukup luar biasa dan powerful. Oleh karena itu kalau Golkar main-main tidak mengikuti kekuasaan politik hari ini mungkin bisa celaka. Ya tentu kan sebenarnya Bahlil ini ingin menyampaikan secara terbuka kepada fungsionaris Golkar bahwa Golkar ini DNA politiknya adalah DNA kekuasaan, di mana chemistry dan tarikan politiknya harus sesuai dengan tarikan politik kepentingan politik kekuasaan. Oleh karena itu Golkar jangan coba bermain api misalnya kepentingan soal manuver politik termasuk orkestrasi kepentingan di masa yang akan datang itu bertentangan dengan kekuasaan saat ini baik yang sedang berlangsung ataupun kekuasaan pemenang di Pilpres 2024 yang akan datang. Tapi kan sebenarnya pernyataan Pak Bahlil ini tidak perlu juga disampaikan secara terbuka. Karena publik kan akhirnya berspekulasi menangkap bahwa Munas Golkar saat ini seakan-akan memang di bawah pressure yang secara kondisi politik memang dianggap tidak terlampau normal. Kelihatannya kan sangat kaku sekali ini Munas gitu ya. Tepuk tangannya tidak terlampau rame, kemudian tidak terlampau ada gemuruh dan sumringah yang bisa ditangkap sebagai respon bahwa Munas itu adalah forum di mana memang. Jadi menurut Anda apakah pernyataan itu bisa menjamin keutuhan Partai Golkar ke depan atau justru menimbulkan perpecahan internal di bawah komando ketum yang baru? Ya tentu kalau kita membaca kecenderungan rata-rata hari ini pastinya Golkar masih solid ya. Tapi tak ada yang bisa menjamin setelah tanggal 20 Oktober terjadi suksesi kepemimpinan dari presiden yang lama terhadap presiden yang baru dari Jokowi ke Prabowo Subianto bahwa internal Golkar akan sesolid dan sehening seperti yang dibayangkan saat ini. Karena hubungan politik antar elit biasanya ini akan berubah secara total ketika suksesi kepemimpinan di level Pilpres itu juga akan berpengaruh dan berdampak secara signifikan pada kepemimpinan yang ada di partai politik. Satu misalnya, kalau betul bahwa Golkar ini memang kiblat politiknya adalah Jokowi, tentu ini sangat tergantung bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto. Kalau bulan madu Jokowi dan Prabowo ini berlangsung lama ya tentu hubungan Golkar dan Prabowo dan di internal Golkar pastinya akan solid. Tapi ingat, kalau kemudian bulan madu antara Jokowi dan Prabowo ini tidak berlangsung lama gitu ya, bukan tidak mungkin di internal Golkar juga mulai ada gejolak, ada dinamika yang mungkin akan mengarah pada persoalan bagaimana akan muncul upaya-upaya untuk melakukan Munas yang juga dipercepat. Ini partai besar gitu ya yang saya kira memang di dalamnya itu banyak kabilah-kabilah politik yang besar yang menurut saya memang dalam kecenderungan rata-rata secara umum Golkar itu selalu bergejolak dalam setiap event dan pergantian musim politiknya. Oleh karena itu kalau kita membaca dalam 2 bulan 3 bulan ke depan bisa dipastikan Golkar solid. Ini terbukti misalnya dalam Munas itu ya terkesan sunyi, terkesan hening, tak ada resistensi, berjalan mulus, kemudian aklamasi dan hanya muncul calon tunggal. Tapi setelah ada pergantian kepemimpinan di level presiden, saya tidak terlampau yakin bahwa kondisinya akan seteduh ya, kondisinya akan sedingin yang kita saksikan hari ini. Saya menduga mungkin sudah akan mulai muncul dinamika dan friksi-friksi di internal di Golkar ya. Karena memang Pak Bahlil apapun judulnya ini kan relatif newcomer, pendatang baru dibandingkan dengan tokoh-tokoh sentral lain yang sebenarnya sudah cukup lama malang melintang yang ada di Golkar. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Mas Adi Praitno dalam Prime Time News kali ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.